ولك صل وسلم دائما أبدا الحكيم كله هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل أمر من الأحوال تهيب يا ربي بالمصطفى عليك قاصدا واغفر لنا أرض واسعا أرضي صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim tahdina ya Allah bi futuhil arifin akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wa bismillah rahmanir rahim wal mursalin wa malaikatan rabbin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fa kaifa yatafajjaru al-ilmu min dhatil qalbi wa huwa khalin anhu fa'lam anna hadha min ajaibi asraril qalbi wa la yasmahu bi dhikrihi fi ilmil muamalah balil qadru alladhi yumkinu dhikruhu anna haqa'iqal asya' masturatun fi lawhil mahfuz bal fi qulubil malaikatil muqarrabin. Paham nggih? Senang mungkin ini pahaman ya. Ketika dikatakan kepada kamu, fa in qulta, jika ada yang mengatakan kepada kamu, bagaimana yatafajjaru al-ilmu min datil qalbi, bagaimana yang namanya ilmu itu bisa memancar dari zatnya hati, wa huwa khalin, sementara hati itu adalah kosong dari ilmu. Artinya bagaimana sebuah wadah itu bisa memancarkan sesuatu sementara wadah itu nggak ada isinya. Ini loh, ya. Kemarin dijelaskan bahwa hati itu adalah wadah untuk menampung isi. Kemudian bagaimana yang namanya wadah ini kemudian itu bisa memancarkan isi sementara wadahnya kosong. Itu berjiwa ini dijelaskan sampai piye. Jadi memancarkan sesuatu dari sesuatu yang kosong, wadah yang kosong itu sangat sulit untuk dibayangkan oleh logika manusia. Tapi jangan katakan itu tidak mungkin, karena semuanya itu serba mungkin selama Allah Ta'ala berkehendak. Paham? Kok ini sing nyetel anu ya? Fa'lam anna hadha min ajaibi asraril qalbi. Ketahuilah bahwa kejadian ini atau peristiwa ini, peristiwa di mana wadah yang kosong bisa memancarkan
Ilmu itu adalah dari keajaiban-keajaiban rahasianya hati. Jadi yang mampu menerima itu adalah hati yang penuh dengan kebersihan. Karena ilmu ini tidak masuk dalam logika manusia. Bukan ilmu umum Pak Mamat, ini ilmu khusus. Ilmu apa? Wala yasmahu bidzikrihi, makanya nggak gampang untuk menyebutnya, nggak gampang untuk menjelaskannya. Ini kaitannya sama hati. Sementara kita ini kadang-kadang menerima itu karena ukurannya itu adalah akal. Maka banyak dari kita ini yang seringkali mengatakan mustahil karena menurut kebiasaan akal manusia. Paham? Bal al-qadru alladhi yumkinu dzikruhu. Akan tetapi yang bisa menuturkan, yang bisa menjelaskan itu adalah qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu namanya itu Saroh, ketika itu memperbolehkan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Ibrahim niku gadah istri telu, kira telu, ngertine sampean cuma loro wae. Pertama namanya Saroh, kedua namanya itu adalah Hajar, yang ketiga namanya Madian. Pernikahan dari ketiga-tiganya itu melahirkan anak yang luar biasa semua, Pak. Ini pentingnya wong apik iki aja bojone siji. Paham ya? Paham? Ngelele iku aja bojone sing apik wae. Iki anu iki. Kayak alasan dhewek wae iki. Dari Saroh maka lahir keturunan namanya siapa? Yakub apa Ishak? Kemudian dari Hajar lahir yang namanya Ismail. Dari Madian lahir namanya Syu'aib. Nabi siapa? Nabi Syu'aib. Nabi siapa? Syu'aib. Ada Syu'aib di sini. Dari Syu'aib ini nanti lahir keturunan-keturunan Nabi juga. Ya Yusuf, Bunyamin. Keren nggak Nabi semua? Keren. Syu'aib punya anak berapa? 9 dari istri pertama. Kemudian Syu'aib nikah lagi dengan adik, berarti turun ranjang. Maka melahirkan Bunyamin sama Yusuf. Paham apa lagi? Yakub yang merupakan anak dari Ibrahim dengan Saroh punya anak namanya Ishak. Namanya siapa? Ishak. Ini nanti menelurkan 12 keturunan yang disebut dengan Bani Israel. Iki kaya-kayane nek diterangna kaya ngene kok sampean anu. Olah kapan-kapan wae nek muludan. Intinya sesuatu yang mustahil dalam pandangan waktu itu ketika Hajar ditempatkan di tempat yang tandus sendirian, meteng, wetengane wis gede, ditinggal karo Ibrahim. Maka saat Hajar itu adalah melahirkan, dia mencari air. Bagaimana mungkin akan menemukan air dalam sebuah tanah yang tandus? Maka dia bolak-balik dari Sofah Marwah
karena usahanya tidak pernah menyerah, saat itulah Allah menunjukkan kuasanya mengeluarkan air dari sesuatu yang tidak mungkin. Paham apa enggak? Maka hati yang merupakan wadah itu bisa saja memancarkan ilmu. Tapi ini berbicaranya adalah kekuasaan Allah, bukan ukuran akal kita. Kalau akal kita ya sulit untuk menerimanya, serba ngomong orang mungkin, ya. Mudah dong. Maka ketika orang meyakini Allah, semuanya nggak ada kata mustahil. Yang mustahil itu Allah punya kesamaan. Yang mustahil itu adalah Allah lemah. Paham? Harus belajar ini. Balil al-qadru alladhi yumkinu dzikruhu anna haqa'iqal asya masturatun fil lawhil mahfud. Ini. Sebelum alam ini diciptakan sama Allah, maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam yang pertama kali diciptakan itu Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-aflaq. Seandainya aku tidak menciptakan engkau Muhammad, pasti aku tidak akan pernah menciptakan alam. Berarti sumbernya alam itu adalah dari Allah. Allah membuat bibit namanya Muhammad. Mana bibitnya alam ini? Muhammad. Ngerti apa lagi Kang? Ngerti? Paham? Dong. Maka semua yang ada ini adalah pancaran dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian dibentuklah yang namanya namanya kolam. Pikir sampean kolam iki. Kolam itu pena. Nun wal kolamiyas turun. Lah kolam ini untuk apa? Pena itu untuk apa? Untuk menulis catatan-catatan tentang alam yang dibuat oleh Allah. Allah mampu membuat tanpa merencanakan. Tetapi untuk jadi pelajaran, dia direncanakan dulu supaya bisa mudeng ning ukurannya sampean. Ini paham apa sih? Seandainya Allah menciptakan kita tanpa proses itu pun mampu. Tapi Allah tidak menghendaki manusia itu instan. Langsung itu jenggotnya raiso. Walaupun Gusti Allah mampu. Aman gak sih? Nanti sampean bingung sendiri kalau tiba-tiba langsung gede. Makanya supaya manusia tidak bingung, dibuatlah sedikit demi sedikit. Paham apa enggak? Bukan berarti ketika Allah merencanakan membuat berarti Allah lemah. Ini untuk dipahami sama akal pikiran manusia. Paham ya? Paham ya? Nah, sudah ada penanya, maka kemudian pena ini karena akan dijadikan sebagai alat tulis, maka alat tulis ini yang namanya pena itu tidak bisa tanpa ada namanya lauh. Lauh itu adalah papan. Nisbatnya kapur, pulpen, kudene bukune. Dicateti gini-gini. Maka dalam lauh itu catatan semua. Haji caca rombongan ini dicateti kabeh. Dari makhluk awal, makhluk yang pertama yang Allah ciptakan sampai akhir, sampai datangnya kiamat, sampai kemudian sampai masuk neraka atau surga, itu sudah catatannya kabeh. Itu namanya lauh al-mahfud, artinya yang terjaga. Tidak mungkin dapat dihapus kecuali Allah sendiri yang menghapus. Jadi doa-doa kita itu tidak akan mungkin mampu menghapus ketentuan Gusti Allah. Jadi untuk apa? Kalau demikian itu untuk usaha saja, ku pantes-pantes sampai jadi menungso.
Dikira sampean iki ya Allah. Jadi yang menghapus siapa nanti? Ya Allah itu sendiri. Boleh nggak Allah menghapus ketentuan yang sudah ditetapkan? Boleh. Sing ora oleh sampean ngapus. Karena kita itu tidak punya wewenang, tidak punya kemampuan untuk menghapus ketentuan yang sudah ditentukan sama Allah. Tapi Allah sendiri mampu menghapus ketentuannya. Ayo. Maka logika manusia jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia tidak bisa sama dengan kemampuannya Allah. Maka disebut yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sama-sama berdosa nih. Dua orang sama-sama berdosa. Ada yang berhak diampuni sama Allah, ada yang berhak tidak diampuni sama Allah. Yang tidak diampuni sama Allah itu pun benar. Allah tidak mengampuni karena punya pertimbangan yang tidak bisa kamu ketahui. Yang diampuni itu pun benar karena Allah punya pertimbangan yang tidak bisa diketahui, sehingga kebijakannya Allah itu tidak akan keliru. Paham? Paham? Jawab paham. Terus pan dilanjut apa orang ngajinya ini? Kita ini sebagai manusia terdiri dari unsur tanah, maka butuh energi. Energi itu adalah dari api, maka membutuhkan setan manusia ini. Karena kalau tidak ada energi ini adem wae. Ki sing gawe sampean semangat kan karena ini tantangan. Hidup ini kalau nggak ada tantangan, nggak ada energi, ya nggak akan semangat kok Pak. Maka yang menjadikan kita itu adalah berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, kan kudu ene saingan nek piye wong jenenge perlombaan kok dhewekan. Makanya karo setan itu koncoan, wong dia itu adalah sama-sama makhluk yang kalau menurut aku ini setan malah mampu memerankan peran dari sutradara yang handal. Sutradara Allah, pemerannya itu milih apa enggak? Sampean seandainya jadi pemeran, itu boleh milih apa enggak? Jawab. Seandainya sampean jadi pemeran, ngomong ke sutradara, saya jadi ini aja, boleh enggak? Ya enggak, malah dipinal sama sutradara. Yang namanya pemeran itu harus nurut sama ketentuannya sutradara. Maka pemain yang terbaik adalah pemain yang sesuai dengan skenarionya sutradara. Maka setan itu pemain terbaik, dapat piala Oscar itu. Iki ngene diterangna iki dadi anu ge sampean iki dadi. Makanya kula kuwatir iki karena sampean iki durung tenanan kan. Terus kula langsung ke hakikat ilmune malah jepat kabeh malah. Kalian kuatir nih Mbak Muji. Alah, ditarik lagi kan. Tarik lagi kaya-kayane mau konslet malah gawe. Nanti ujung-ujungnya sampai nuduh kula sesat. Jadi kalau ilmu yang sesungguhnya saya keluarkan, pasti sampean akan menuduh saya itu sesat. Pasti. Mulane nggo nyelametna sampean, saya simpen ilmu ini, cukup untuk saya saja. Seandainya saya buka, sampean akan menyesatkan saya, malah gawe dosa atau para sampean. Maka khusus saya simpen, biarkan sampean tidak tahu, cukup saya saja yang tahu. Jadi ada kalanya ilmu ini ada yang harus disimpan, karena ketika tidak disimpan itu membahayakan kepada orang lain. Anda itu kalau punya mutiara jangan dipamerkan, disimpan. Wong itu harganya mahal, punya mutiara kok malah jadi pameran. Diinceng tenanan sampai. Teko nang endi mau ngajine? Coba ngaji lah, alhamdulillah. Maka di dalam tulisan itu namanya kolam, alat untuk menulis namanya kolam. Kolam itu pena, pulpen, itu kolam. Kadang-kadang bahasa Arab itu namanya kolam. Kolam kok ini terjemahan karo wong Indonesia jenenge kolam renang.
Jadi pena ada alat tulisnya ada penanya, ada tempat untuk menulis, namanya lauh. Lauhnya terjaga, sehingga saking terjaga siapapun tidak bisa merubah. Jadi manusia itu maka tidak akan mampu merubah ketentuannya, sekalipun manusia itu adalah berusaha untuk merubahnya. Ojo kaya sampean, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib sebuah kaum kecuali kalau kaum merubah nasibnya sendiri. Berarti berubah lahul mahfud iki. Ini kan keliru, Pak. Tapi kan dianggapnya bener toh. Maka lau di sini jangan dimaknani itu adalah seandainya. Tapi maknanya itu sekalipun kamu mau merubah dengan kemampuan kamu tidak akan mungkin mampu merubah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang akan mampu merubah itu hanya Allah itu sendiri. Paham? Kita ini hanya berusaha. Seandainya saya tahu takdir saya itu masuk neraka, lebih baik mulai hari ini saya jadi orang kafir karuan. Ngapa jengkel itu ujung-ujungnya ngerokok? Paham? Seandainya saya tahu takdir saya itu masuk surga, jadi untuk apa saya sholat? Untuk apa saya haji? Toh nanti akan masuk surga. Inilah kenapa yang namanya takdir itu dirahasiakan, supaya manusia pada berusaha. Seandainya takdir itu ditampakkan. Paham apa sih sampean? Jadi kita ini takdirnya kayak mana? Itu rahasianya Allah. Hanya ngira-ngira toh. Maka apa yang dikira-kirakan sama manusia belum tentu kira-kiranya pas karo kira-kiranya Gusti Allah. Menurut awake dhewe wong saleh iki pasti mlebu ning surga. Mayit iki baik apa baik? Baik, disaksikan karo sama baik apa baik? Baik. Ini ahli surga jare mbahmu iku jare Gusti Allah. Piye jajan? Pikire sampean iku gampang apa ya Allah, ya Allah. Iki rahasiane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kita belajar ini. Alam ini ditulis semua sama Allah tanpa ada yang tertinggal. Catatannya itu teliti, catatannya itu teliti, maka disebut dengan lauhul mahfuz. Persis seperti seorang insinyur mau membuat sebuah bangunan, itu kan bangunannya belum wujud, tapi kan sudah ada di sini semua, Pak. Bangunannya modelnya kayak tulisnya digambar di siapa enggak? Sebelum dibentuk sebuah bangunan ada gambarnya dulu apa enggak? Ada tulisannya dulu apa enggak? Ukurannya berapa? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ini ibarat seperti insinyur mau membuat sebuah bangunan, maka bangunannya belum wujud, konsepnya dulu yang sudah wujud. Mulai paham nih sampean iki. Tadi nek sampean iki arep dagang, iki paling tidak iki konsepnya yang kepala di sini dagang lagi opo? Akibatnya kita itu sering gagal karena yang penting dagang, orang ini konsepnya. Yo. Kalah karo wong Cina ya, tenang wae. Insyaallah, masa. Jadi Allah Ta'ala itu tidak langsung membuat alam, Pak Haji Caca. Nggak langsung, kayak mau membuat Muhammad itu nggak langsung, tapi skenarionya sudah dibuat dulu. Jadi sebelum ada pemain, naskah itu harus dibuat toh. Masa yang mau buat naskah pemain ya lucu, malah dialog dewek. Mungkin apa enggak sih? Mungkin apa buatan? Maka sebelum diciptakan semua, tulisan itu sudah ada semua. Kita ini wayang para pemain. Maka jadilah pemain yang terbaik. Nih sampai jadi misalkan ditentukan sama Allah jadi pemain sing gagal, usaha ini gagal nek, usaha gagal, terus-terusan sampai mati gagal, itu pemain terbaik sampean. Berarti mampu memerankan peran terbaik. Ingat, paham? Makanya kayak almarhum Kang Romli, almarhum Kang Untung itu termasuk memerankan peran yang sangat terbaik itu. Ditentukan karo Gusti Allah ora nikah, sampai akhir hayatnya itu pemain terbaik.
Gak percaya sampean. Maka pemain terbaik itu adalah mampu memerankan peran. Jadi wong kau, jadi wong miskin, orang pernah protes. Ini pemain terbaik. Jadi wong kaya kesyukur itu pemain terbaik. Tapi yang jadi wong kaya nindes mari wong miskin itu salah peran. Tekono mending ngajine kan. Lauful. Jadi namanya sampean misalnya apa ora? Neng kono nyatet ora jeri. Masyaallah. Masya. Fakama annal muhandis itu seorang insinyur. Jadi sebelum membuat gedung yang besar tingkat 10 dan sebagainya itu kan misalnya gambarin di sini kayak ini Pak. Rancangan ini kayak ini di sini. Begitupun seperti hanya seorang arsitek bangunan durungannya tapi wujud di sini pemikirannya. Maka bangunan itu akan disesuaikan dengan pikiran. Apa yang terpikirkan akan diwujudkan. Allah mau menciptakan alam, wis ditulis dhisik. Allah menciptakan langit bentuknya kaya ngene. Tulisannya dhisik sedurunge langit. Artinya sampean niku langsung tanpa tulisan mbahmu iku. Ngene kabeh iki sampean wis kenal karo Gusti Allah durung sih, Pak? Oh enggak, selama ini sampean sholat itu sing disembah siapa? Jawab, sing disembah siapa? Allah. Berarti sampean wis paham karo Gusti Allah. Wis paham kan? Aduh, Masya Allah. Wis tenang kowe Kang. Pokoknya sing penting ngaji lah ya. Wis. Ngono wae. Lah seorang arsitek al-muhandis itu sebelum membangun Pak Hadi, sebelum membangun namanya bangunan secanggih apapun, itu konsepnya sudah jelas, sudah ada dulu. Allah ini hanya untuk mendekatkan pemahaman kita gitu loh. Allah dalam rangka menciptakan sampean itu konsepnya sudah dibuat dulu. Maka Allah tidak pernah keliru dalam menciptakan manusia. Orang. Makanya banyak yang keliru itu apa masalahnya? Karena orangnya konsepnya langsung gawe, ukurannya menceng, orang sesuai. Keliru. Maka kita sebelum menyampaikan apapun itu terkonsep dulu. Angel. Iki mudeng enggak aja kayak ini? Apa ganti tema wae, Pak? Masya. Fakama annal muhandis yusawwiru abniyatad dar fi bayadin tsumma yukhrijuha. Seorang arsitek ini pengen membangun sebuah bangunan. Bangunan itu warnanya putih. Misalkan iki ning bangun ning apa? Neng maka pasti akan mewujudkan bangunan itu sesuai dengan kerangka dalam berpikirnya, dan ketika wujud warnanya putih. Jadi sampai ngarepe Gusti Allah terus di reng dhisik ya, dina iki sakit, dina iki ngantuk, dina iki ora duwe duit, dina iki duwe duit ngono. Dina iki diomong karo bojone men. Dina iki digawe enak kopi karo bojone, wis ana kasetane kabeh nih. Pak Wo. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Summa yukhrijuha ilal wujud. Karena sudah ada konsepnya, maka para arsitek itu setelah mengkonsep gambar itu mulai diwujudkan gambar itu melalui dunia nyata. Manusia awalnya itu adalah rancangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dirancang sama Allah barulah diwujudkan. Kayak bentuknya Pak Indro kaya ngene dirancang karo Gusti Allah. Paham? Paham apa ora? Dipikirnya dengan mengganti nama Mursali jadi Pak Indro iku nasibe padha karo sing jenenge Indro Warkop. Ora iso. Nama boleh sama tapi nasib berbeda, coy.
Paham? Kita kan kadang-kadang menamai anak kita itu adalah Muhammad supaya nasibnya koyo Kanjeng Nabi Muhammad. Sekali lagi nama boleh sama tapi nasib tetap berbeda. Maka yang menentukan bukan namamu tapi nasibmu. Bro, kowe kok GR ten karo jeneng to, La ilaha illallah, aran goni supaya orang pernah kekurangan gon. Ya kan wong tua aran supaya doa toh, supaya tidak menjadi manusia yang penuh dengan kekurangan, kehidupannya selalu tercukupi, ke jenenge goni. Tapi kan durung tentu sesuai dengan kenyataan ya, Pak. Oh kadang-kadang ngerokok paham apa mboten? Teko ning ndi mau Kang? Summa yukhrijuha ilal wujud ala wifqi tilkan nuskha. Maka setelah diwujudkan dalam sebuah bangunan, bangunan itu harus sesuai dengan tulisan. Mulanya sing jeneng arsitek itu ketika mau membangun, itu kan dilihat dulu wilayahnya, dilihat dulu luas tanahnya, mau dibangunnya apa, kan boleh dipikirake, Pak. Allah Ta'ala itu mau menciptakan manusia yang harus ada di bumi, itu ketentuannya juga sudah ditetapkan semua. Kenapa manusia tempatnya di bumi? Padahal planet-planet yang Allah ciptakan itu sangat banyak sekali, kok ditempatkan di bumi. Ini kan kayak arsitek ketika mau membangun, dibaca dulu luas tanahnya. Tanahnya itu penuh dengan goyang-goyang apa enggak, mudah longsor apa ora, kan diwaca disi karo arsitek. Kedalaman tanahnya itu untuk buat beton itu berapa meter kedalamannya. Ya sampai kacrak-kacruk gawe akhirnya ya mudeng. Maka arsitek ini walaupun barangnya belum ada, itu mampu merancang bahkan menentukan anggarannya habis sekian. Lah tukang-tukang biyen gak iso nentukna sedurunge tuku. Makanya tukang-tukang zaman dahulu ini mesti habis berapa nggak bisa. Kalau tukang sekarang bisa ditentukan ukurannya berapa, nilainya berapa, habisnya berapa. Dan itu tidak pernah jauh dari angka itu. Iku kelasnya menungso, Pak. Apa maning kelasnya Gusti Allah. Ukurannya pasti menungso kira-kira ya kadang-kadang pas. Sing ora pas kan sekedar buang ya, Ro. Wah ini kadang-kadang wingi tim susu apa sing ora pas buangnya iku. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi paham ya? Fakadzalika tilka nusuh fakadzalika fatirus samawati wal ardh. Begitupun ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi, bukan buminya dan langitnya yang diciptakan duluan, tapi ditulis dulu, digambar di situ Gusti Allah. Walaupun Allah tidak membutuhkan itu, tetapi Allah melakukan itu supaya bisa dipahami karo manusia. Disambian kok ya Allah, iki jeneng ngaji enak lho asine iki. Jare aku tapi karena yang ngaji ini itu membuka pikiran tenanan ini. Mbah, Masya Allah. Maka langitnya itu digambar dulu. Gambarnya kok ya apa usah sampai mikir. Iku urusannya Gusti Allah. Maka langit yang diciptakan, yang wujud sekarang itu adalah persis dengan nushah atau tulisan yang ditulis oleh Allah dalam kitabnya, dalam Lauhul Mahfuz. Engkau ayai hancur. Maka nanti yang namanya langit itu semuanya bakal retak. Kapan itu? Saat tiupan pertama malaikat Israfil. Itu saya catatannya. Jadi sedurunge Israfil niup, selama wong metro iku ning tahun baru itu niup trompet ora enek. Mau sambil menyamakan
Ku kaya ngundang kiamat tasyabuh bi Israfil mbahmu iku jadi podokno sampean iki. Kadang-kadang hal yang sedikit itu dipodok-podokno. Sampean kan ibu cocokologi lho. Engko nek kaya ngono sing serupa-serupa sedikit disamakan hukumnya ya sama, nanti kita juga kayak ketek nek mangan pisang. Nek gak ngerokok kaya wedhus. Kenapa Pak? Ini kebiasaan manusia itu untuk menjadi hukum manusia itu setelah makan rokok, hanya wedhus. Mulane nek wong bar mangan kok ora rokok, berarti ini kan bahaya Pak. Yang serupa-serupa langsung hukumnya sama. Sok sama sok agamis sih. Itu mereka-mereka yang menabur trompet di malam tahun baru. Maka mereka sesungguhnya pengen menjadikan kiamat di hari itu. Takbir, Allahu Akbar. Sampeyan niku takbir karo sapa? Ojo keislaman ngono lho Kang. Pajri ki sing rupane. Paham nggih? Paham nggih? Wal-ar. Begitupun Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu gak langsung diciptakan. Jadi gini loh Kang, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Iki kan kelirunya kita itu ketika Allah menghendaki sesuatu tinggal ngomong kun fayakun, berarti Allah butuh kepada lafaz kun fayakun. Makanya baru jadi. Ketika tidak ada kun fayakun gak jadi. Ini kan bahaya. Maka kun fayakun itu sebagai gambaran mudahnya Allah dalam menciptakan apapun yang dikehendaki. Mudah. Tapi kan terjemahannya sampean Allah ketika berkehendak kun fayakun. Maka tanpa disadari Anda telah memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Malah sing paling enak wong ora paham kok. Kulo sing paham agama iki ngeri banget Pak mung iki. Sampeyan sing ora paham kan enak-enak wae. Mudah. Maka kun ini hanya gambaran betapa mudahnya Allah dalam membuat sesuatu. Bukan berarti Allah ngomong kun baru jadi. Ini kan kayak ngono berarti Gusti Allah butuh maring kalimat kun. Kalau nggak ada kun nggak jadi. Wong kenyataannya nih kun di Jakarta nyalon gubernur jadi. Ya Allah Kang, sampeyan iki ya Allah, belajar ke Kang Dik. Itu hanya tamsil, gambaran alangkah gampangnya Pak Idris. Paham? Bagi manusia itu rumit, bagi Allah nggak ada yang rumit. Maka segala sesuatu itu kalau dikasih kepada orang yang bukan bidangnya itu rumit. Wong bengkel wae iku nek sing ora ahline rumit banget kabel. Bagi yang sudah ahli ora rumit kok. Mudah. Kitab Al-Qur'anul Karim itu bagi yang tidak paham rumit itu. Mahal banget yo. Bagi mereka yang paham sekilas saja katon Pak. Tak percaya sampean. Oh sampean disukani kitab kuning sorane harokate pengen moco. Tapi bagi mereka yang sudah ahli ini gampang-gampang wae. Oke? Maka Allah dalam menciptakan seluruh makhluk itu tidak rumit, tidak sulit. Cil. Ambil kan serba susah, serba apa? Sebabnya kita tuh penuh dengan kelemahan. Orang duit, cita-citanya pengen gawe rumah gedung kan angel iki. Ya gue wis duitnya pas-pasan tapi njaluk gedungnya. Itu yang membuat susah lah. Kalau Allah maha dari segala maha, maka mewujudkan apapun bisa. Oke? Ngene. Sampeyan orang duit. Mohon maaf ini, pengen gawe rumah, sulit apa enggak? Sulit. Tapi orang yang duitnya itu adalah miliaran, mau membuat rumah yang nilainya 1 miliar, gampang apa enggak? Ya wis, kok kayak ngono apun. Paham? Maka agama ini terasa sulit bagi mereka yang tidak paham. Tapi agama begitu gampang bagi mereka yang sudah paham. Maka yang tidak paham jangan menyalah-nyalahkan orang yang paham. Ini kan keliru. Paham? Paham?
Paham napa mboten? Kelasnya sampean kok nyalahna Gus Dur, kelasnya sampean kok nyalahna Nurkolis Majid, itu kelasnya loh coy. Oh ngaji masih nga'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus kemudian sampean menghukumi orang-orang besar. Ini. Paham? Jangankan menghukumi rombongannya orang-orang besar, sampean menghukumi kula keliru kok. Ilmu ora ono ngukumi kula, sing enek kula sing ngukumi sampean iso. Kowe macane ora paseh, kae macane ora paseh. Aku iso ngukumi sampean bacane ora paseh, tapi ketika sampean ngukur Pak Jamal iki macane ora paseh, keliru sampean wong kula gadah makhorijul huruf akeh. Ngacok sampean iki. Pikire apa sih? Paham? Alam bu. Ini aja dibalik sing goblok nyalah-nyalahno. Sing pinter ora pernah nyalahna. Sampai ini kadang-kadang piye sih? Kudune kan dibalik logikane. Kalau ada orang pinter menyalahkan orang goblok sudah sewajarnya. Tapi jadi masalah sih wong goblok kudu nyalahna wong pinter. Iya, Pak Indro, saya tersinggung Pak Indro itu. Ya, ilah ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Al-alam, ini kalimatnya al-alam, itu kalau sampean karena nggak ada harokatnya, itu diwaca al-alim. Karena kan bentuk kalimatnya pada alif, lam, ain, alif, lam, mim. Pikir sampean bodoh bentuknya, tapi wacana iso beda. Kenapa? Iki. Pajri ya kon ndelok kaya ngene pun ndelok eto malah tambah mumet jejeg. Masya Allah. Al-alam bukan al-alim. Al-alam min awwalihi ila akhirih fil lawhil mahfuz. Alam itu ada awalnya, ada akhirnya. Yang tidak ada awal, tidak ada akhirnya itu adalah Allah. Maka kalau disebut Allah itu adalah awal, itu bukan berarti Allah ada yang ngawali. Jadi awalnya Allah tidak ada yang ngawali, akhirnya Allah tidak ada akhirnya. Allah itu maha akhir. Berarti apa? Ada masanya dong. Ini kan banyak yang keliru. Allah itu sifatnya kadang-kadang berlawanan. Ya zahir, ya batin. Ketika engkau menyebut wahai Allah yang maha jelas, apanya yang jelas? Wujudnya. Wujudnya Allah itu dengan apa? Dengan melihat sekian banyak karyanya. Ya batin yang tersembunyi, apanya itu? Zatnya. Maka zat Allah sampai sekarang pun tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi wujudnya bisa dilihat. Apa itu wujudnya? Wujudnya alam ini sebagai tanda wujudnya. Orang paham-paham. Yakobit ya basit. Kan berlawanan. Yakobit ya basit. Dat yang maha membeber patejo. Dat yang maha nyembarakan rizki. Dat yang maha nyempitakan rizki. Jadi si nyempitakan kalau beberakan cuma Gusti Allah. Yak bidu ayak sutu. Mulai dengan ngomong kerja molak malik karena disempit karo Gusti Allah yang melarat terus. Ene sing tangine kadang-kadang jam 10 bar kaya ngono ora langsung ning pasar rokok disi malah paskus duite akeh. Ene ora? Duite akeh ene ora? Jawab, ene ten mboten. Sing jungkir balik jam 2 jam tengah siji pasang tenda sampai hari ini alhamdulillah ora daftar-daftar. Kenapa masalahnya? Karena itu ditentukan oleh Allah yakbidu wa yabsutu. Allahu yabsutu wa yabbi. Jadi yang melapangkan Allah, yang menyempitkan Allah. Terus aja jadi ukuran sampai ini solawatan terus. Kok kenapa kok rezekinya kok yang ini terus? Sementara mereka tidak solawat kan rezekinya di lapangan karo Gusti Allah. Itu haknya Gusti Allah. Terus sampai mau protes.
Angel ngaji kayak ini kan. Allah itu bukan dalam imajinasi kamu. Allah itu bukan dalam alam khayal kamu. Dia di luar itu. Bahkan apa yang kita pikirkan tentang Allah itu tidak seperti pikiranmu. Jadi selama ini sih bisa gambar Gusti Allah secara jelas apa? Langkah kan? Pada lagi ngayal kan? Usah apa-apa bodoh ngayalin. Ya, jawab ya. Allah Maha Kasih Sayang. Tapi kasih sayangnya bisa kamu rasakan nggak? Jawab, kasih sayang bisa dirasakan apa enggak? Bisa, namun bisa dilihat enggak? Tidak. Makanya dengan Allah itu jangan pernah engkau menggunakan ikinya, karena Allah itu kasih sayang tidak pernah bisa dilihat oleh mata, bisanya dirasakan. Maka orang yang dekat sama Allah adalah orang yang penuh dengan perasaan. Lama sampean, wah Allah, tapi ini perasaan nih, aduh sampean. Jadi ukuran dekat manusia dengan Allah itu bukan diukur dengan jarak, tapi diukur dengan perasaan. Ketika Anda itu berperasaan nyakiti wong terasa sakit, maka Anda tidak boleh nyakiti. Ini jenenge perasaan. Ketika melihat orang itu nggak makan lapar, ketika kamu tidak makan lapar, maka jangan sampai melihat orang itu tidak makan karena merasa dirinya lapar. Wong sing parek karo Gusti Allah. Jadi walaupun sampean gedak, ene wong lapar tapi mangane tetep kowe sampean palu bodo amat, pokoknya sementing aku wareg. Wong goblok. Maka kita itu hanya mampu menciptakan teks agama, tetapi isinya agama enggak. Maka secara simbol-simbol kita beragama, tapi kenyataannya isinya iya. Apa enteng? Kadang sing kanda-kanda tasawuf sebule goblok bab tasawuf. Mau gayane watu-watu kayak wis kaya tasawuf sampai gaya-gayane sampai sandale ora gelem sing anyar, sandale cepit wae karena enggak mau kubu dunia. Kan sampeyan juga goblok-goblok amat walaupun sampeyan ora duwe apa-apa tapi ning pikirane ning atine dunia ki jenenge kubu dunia. Lebih baik sampeyan memiliki apa-apa tapi ning atine ora enek. Wong tasawuf sing sesungguhnya ki ana ning kene iki. Coy, orang yang penampilan gondrong. Ndi ene yune iki. Dipikirnya kalau orang itu adalah, mohon maaf ini penampilannya, bajunya lesu dan sebagainya, itu karena orang tidak senang sama dunia. Justru sampai harus necis, tetapi ini orang pernah terbayang. Daripada misalkan ada orang pakaiannya bagus dipikirin, wah, apaan ya? Orang masuk ini. Sehingga semua karena kekeliruan dalam pemahaman kita tentang tasawuf, maka identik wong tasawuf iku ora duwe duit, uripe iku apa adanya, sekedar sederhana, kan gobloknya pol. Namun kalau mau belajar dari Syekh Abdul Qadir Jailani, itu orang kaya raya. Sampai mewakafkan itu tanahnya itu 10.000 hektar diwakafkan. Ini dudu wong kaya, nggak mungkin. Hujjatul Islam Sayyid Hasan Asyadali itu kendaraannya saja terbuat dari emas semua. Pakaiannya, pakaian kebanggaan itu pakaian dari emas semua. Gagah. Kenapa? Sayyid Hasan Asyadali tanya, kenapa Anda berpakaian yang mewah-mewah? Karena pakaian ini adalah akan berbicara. Kalau orang pakaiannya bagus ngomong latar hamuni, ojo melasi sampean yang aku ora butuh melase sampean. Tapi ini bajunya elek, irhamuni melase sampean awak ingsun. Mulane kadang-kadang bajunya elek kan kadang-kadang ngono. Melasi sampean iki. Hidup ini jangan minta belas kasih sama manusia. Karena ketika engkau minta belas kasih sama manusia, hidupmu akan tergantung disuruh apa saja mau kamu. Kamu tidak akan mampu menjadi manusia merdeka. Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu adalah budaknya kebaikan. Maka kalau Anda pengen menjadi orang merdeka, jangan mau, harus sepadan dong.
maka siapa yang hebat adalah orang yang tidak membutuhkan. Baru kelasnya sampean sepadan. Kamu bisa sepadan dengan wali kota ketika engkau tidak membutuhkan bantuannya wali kota. Baru ngomongnya gagah. Tapi kapan wis dibantu ini? Ini karena aku urung dibantu ae makane ora ngomong. Ono wis dibantu ngene men. Gimana Ye? Nggih, karena tuh dibantu kayak ngene wis bantu. Masuk men. Masuk. Nah kita ini kalau pengen tidak diperbudak oleh siapapun, maka jangan bergantung kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama engkau pengen menjadi raja, Anda harus mampu memberikan kepada yang lain, baru titamu bakal dituruti. Wong ora pernah iku ngai perintah. Ya pasti benggal. Mangan ora, duit ora, perintah. Ke jalan akan kowe pasti kan ngomong kok sopo. Paham? Tetapi ketika sudah dikasih terus menerus, gak iso ngelak dari perintah. Mangkat ya, nggih. Ora bakal ngomong kok sopo. Ya Pak Mamat. Kalau manusia ini kadang-kadang jadi masalah, Pak. Orang butuh karo menungso, wong nyatane gaule karo menungso. Ketika butuh sama manusia, siap untuk memperbudak dirinya menjadi Masya Allah. Piye enake piye. Intinya ning dunia iki ora enak Pak Mamat ngono wae. Boleh enak iki angel, pakai ngopi, kembung, pakai ngerokok, watuk, orang ngerokok, ngantuk. Masya Allah, sekarang sampai ngaji terus. Orang pernah ngaji. Yes. Ngono ya Pak Mam, ngono ya Mam. Summa akhrajau ilal wujud ala wifqitil kanusqah. Kemudian langit dan bumi diwujudkan sama Allah sesuai dengan tulisan yang telah ditulisnya. Maka langit bentuknya itu sesuai dengan tulisan yang telah ditulis. Bumi pun adalah sesuai dengan ditulis. Semuanya itu tersusun rapih dalam kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfud. Sampai Darsono wae dadi wali kota neneng Lauhul Mahfud. Malah ora dadi. Padahal jare ahli dikir mbiyen ro waktu aku ora tak sebutake. Namamu telah tercatat dalam Lauhul Mahfud menjadi wali kota. Tahun 2015 iku Pak Hadi. Alhamdulillah. Sing jadi malah papairin. Padahal Lauhul Mahfud ora enek ke namane. Angane kadang-kadang ya. Sok-sokan zambe. Enek wong bisa weruh Lauhul Mahfud dijejak bae, Pak. Ulangi, kalau ada orang tahu Lauhul Mahfud, wallahi itu bohong. Karena itu adalah haknya Allah SWT. Terjaga, mahfud itu terjaga, nggak ada yang mampu melihat. Kelasnya Kanjeng Nabi ora weruh Lauhul Mahfud. Iku Nabi Muhammad. Paham? Iku Muhammad sing dadi Nabi. Apa meneh Muhammad Babul Khair. Mau dikit-dikit Lauhul Mahfud telah tercatat namamu. Weruh ora kan? Catetane kula napa? Pak Indro iku sing gara-gara Lauhul Mahfud wae. Wal alam alladzi kharaja ilal wujud bi suratihi tata'adda min suratun ukhra ilal haisi wal khayal. Maka alam yang sudah Allah wujudkan ini kemudian dibentuk melalui surah gambar. Gambarnya selalu kita lihat, dan ketika kita melihat sehari-hari tentang gambar itu akan masuk di dalam alam pikirmu, maka kemudian berkembang menjadi alam khayalmu.
Paham apa ora? Angel itu. Jadi pertama kali kita melihat dulu toh. Iya enggak? Setelah melihat terus-menerus, maka penglihatan ini berubah menjadi pikir. Paham? Menjadi pikir. Pikiran ini terus dikembangkan menjadi khayal, namanya khayal. Maka kemudian banyak orang menghayal. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj nganggone buruk. Maka Faqih Muqaddam ketika Isra Mi'raj nganggone keledai. Di mana kekuatan keledainya itu adalah melebihi daripada kekuatan buruk yang digunakan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Singro kenapa kok? Itu jenenge khayal. Itu namanya apa? Khayal. Maka manusia itu banyak ngayal. Iya, duit akeh tapi orang kerja. Nah, mulai kan mikir kan iya enggak? Iya enggak? Maka ujung-ujungnya khayalan ini menjadi lamunan. Terus-terusan jadi stres sampean. Ini jangan-jangan kita ini ngerokok wong stres aslinya. Jadi nate ono kuwi meledak-meledak kaya apa lah anu. Iku ning wilayah Dermayu, Pak. Sing ceramah niku bareng kula kali piyambake. Jadi dikomeni karo pemuda. Iki nginunge ning tempat lain kok malah manboknya di mana, ngecaprake ning kene. Jadi kita sulit untuk membedakan mana yang dakwah, mana yang provokasi, atau mana yang hanya sekedar menyampaikan pidato. Dikira pidato itu dakwah menurut sampean. Ini pidato itu dakwah berarti presiden itu lagi berdakwah. Maka yang namanya dakwah itu punya patokan yang sangat pasti. Yang namanya dakwah itu punya aturan. Macok sampean iki. Ngono-ngono bayarannya mahal, Mam. Jadi dipikirnya kayak meledak-meledak, itu pikirnya sangat tegas. Kayak kok lagi ngamuk, kok ngamuk dibayari. Lah kita mendengarkan hasilnya apa kita ini? Maka mendengarkan sesuatu yang berasal dari dai yang kemudian pertama iki wis enak anyang-anyangan dhisik kudu transfer dhisik ngrongokake iku ora wajib, bahkan bila bisa ditinggalake. Ora ana pentingnya sampe ngrongok nang ngaji kaya ngono. Iki sebelumnya terjadi, Mam. Ojo ngurate sing ana ilmune, ojo sing keren-keren tok. Wah, terserah nika lah. Wong sing keren ilmu ora payu sih. Malah sing dangdutan, sing enek kendangane sing payu. Makanya Islam itu khususnya Nahdlatul Ulama itu Islamnya kayak ngono bolak-balik. Semuanya nggak bisa dijawab. Yang namanya Islam itu nggak bisa maju dengan tong-tong brengnya sampean. Selama kita ngandalkan kayak ngene terus, selamatan kayak ngene, Islam semakin terposok sampean. Karena yang membuat kemajuan Islam adalah pemikiranmu, bukan damai sholawat. Mampus ini aku ini. Jangan saya itu saya beda nih. Ini seperti sholawat konser, joget-joget. Ini yang menjadikan martabat Nahdlatul Ulama jatuh. Kenapa? Karena sholawat dibuat sebuah konser. Ngono ku jare pahala mbahmu itu. Kenceng ya iki. Serahlah ora kanggo ya masalah. Iki nang YouTube ya khayal, maka menjadi khayalan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu akan datang kepada kamu hanya ngomong ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Mikir dia ngayal ngono loh. Maka tandanya Kanjeng Nabi itu adalah rabu, itu bukan ya Nabi salam alaik, ya Habib salam alaik,
Tapi tandanya Kanjeng Nabi itu adalah rawuh, itu artinya engkau menebarkan kasih sayang kepada siapapun, disitulah ada Nabi Muhammad. Kalau bocah yatim ngelus-ngelus, kalau bocah yatim itu disitulah ada Kanjeng Nabi. Kena musibah sabar, disitulah ada Kanjeng Nabi. Orang cukup assalamualaikum kemudian Kanjeng Nabi teko. Angel wong kene iki ditekani. Sampeyan pengen umah ditekani karo Kanjeng Nabi? Pengen ngopeni bocah yatim. Dilus-elus, bocah yatimnya nakal pol, sampean sabar, Masya Allah. Baru Kanjeng Nabi hadir. Selama sampean ojo nganyal lagi. Ojo, iki gara-gara khayalan yang panjang iki. Fa inna man yanzuru ila samai wal ardh thumma yaghussu basarahu wa yara suratas sama wal ardh fi khiyali. Maka setelah engkau itu adalah melihat langit terus menerus, matamu kamu pejamkan, maka saat itu bayangan langit ada di pikiranmu. Walaupun langitnya orang enek, namun bekas-bekas penglihatan itu yang masuk ke dalam. Jadi sekalipun perempuan yang kamu lihat tadi itu tidak ada, tapi ini bekas-bekasnya nempel. Karena sudah nempel, khayal timbulnya ngayal. Kira-kira neng kali wong loro neng wakuan yo. Kayak Jakarta lah. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Iki, ya Allah. Hatta ka'annahu yang guru ilaiha, maka seolah-olah engkau melihat secara jelas, walaupun barangnya sudah nggak ada, tapi selalu nampak di dalam pikiranmu. Maka apa yang kita lihat terus-menerus akan membekas dalam pikiranmu. Kalau sudah membekas dalam pikiranmu, dia akan masuk ke dalam alam khayalmu. Kalau sudah membekas dalam alam khayalmu, dia akan masuk ke dalam hati, sehingga menjadi hati yang halu. Maka hidup kita itu penuh dengan halu. Wahai orang-orang halu, tangi ke. Ini ngaji pemikiran nih Pak. Ben kita ini sadar sebagai manusia untuk memasukkan sesuatu ke dalam hati, jangan sembarangan, tapi hati-hati. Maka boleh melihat, tapi yang dilihat ini kira-kira jangan sampai membekas di hati itu loh. Nanti sampean kadang-kadang makan yang lamun, sing dihadapi. Wah, kurangnya sing dihadapi nasi. Tapi kan ngayalnya ning kono. Lah nek wong mangan kok sampai kayak ngene iki berarti lagi ning kono kae. Kadang disapa saja nggak nyambung karena lagi Rok. Setelah berkali-kali Rok, nopo. Masya Allah. Wa baqiya huwa fi nafsihi wa baqiya li nafsi la wajada surata sama wal ardi nafsika anna yushahiduma wa yanzuru ilaihima. Maka sekalipun barangnya sudah tidak ada, maka seolah-olah itu adalah wujud karena sudah membekas di dalam alam. Tsumma ya'ata'adda min khiyali atharun ilal qalbi, dari itulah kemudian kamu berhayal, dari khayal inilah akan menjadi bekas di dalam hati. Jadi yang masuk ke dalam hati itu adalah akibat khayalan yang paling panjang. Mulane nek wong iki kakek ngayale iku mesti atine rusak. Ojo ngayal kan, dunia ini kamu harus hadapi. Paham? Paham apa mboten? Kita itu hidup di dunia harus jangan mundur. Terus sampean ngayal nih. Dihadapkan kepada dunia kok ngayal sampean kan? Dunia itu bukan hayalan.
Tapi dunia itu adalah merupakan kenyataan yang harus kamu hadapi. Jadi piye caranya kita itu bisa menjawab tantangan demi tantangan. Maka umat Islam tidak boleh mundur dari tantangan dunia, dia harus menjawabnya. Mungkin enggak? Maka alih-alih kita itu adalah seringkali mengatasnamakan kembali kepada Quran, yang terjadi itu adalah kemunduran karena ketidakmampuanmu di dalam menjawab tantangan zaman. Kembali kepada Quran itu. Iya orang, ya. Wong mangkat. Ngaji-ngaji kan. Masya Allah, dunia ini sekarang ini penuh dengan luar biasa, apalagi dengan kebijakannya Donald Trump, berpengaruh besar. Ya, Masya. Kalau dulu yang namanya dunia barat dengan dunia timur itu saling berperang. Satu sisi itu adalah komunis, itu sosialis, kemudian barat itu adalah kapitalis, saling berperang. Rusia, Uni Soviet melawan Amerika dan sekutunya. Yang tidak diserang itu tengah, timur tengah. Makanya Islam waktu itu menjadi peradaban luar biasa. Setelah barat sama timur bersatu, bareng-bareng nyerang Islam, hancur. Sampai sekarang. Kan apa ngomong apa sampean? Ketinggalan awake dhewe. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kita adalah umat terbaik. Umat terbaik dari mana? Ketinggalan kok terbaik. Ngayal sampean ini. Umat terbaik itu adalah umat yang selalu menunjukkan kinerja kualitas yang hebat. Umat kayak ngene kok terbaik. Wong sama orang ngopi, orang ngaji. Oke, Masya Allah, ini orang dimai mangan, orang salawatan ya. Mau termasuk umat terbaik, gak bisa. Umat terbaik itu harus membuktikan dirinya. Nah, itu ayat motivasi untuk membuat umat Kanjeng Nabi itu adalah menjadi umat semangat, bukan mau aco. Titina ilal qalbi fayaksulu fihi haqaiqul asya. Setelah membekas di dalam hati, maka nyatalah sesuatu itu. Jadi sesuatu yang nyata itu ada di dalam hati, di mana informasi yang berada dalam hati itu didapat dari penglihatan-penglihatan yang dikelola oleh pikiran. Setelah itu dikelola oleh alam khayalmu, bekasnya itu yang masuk ke dalam hati. Maka ketika masuk dalam hati menjadi haqaiq, kenyataan, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita nggak bisa dibohongin. Kalau melihat sesuatu yang benar kemudian berpikir, pasti hatinya jadi benar. Tapi ketika melihat yang jelek dipikirin, jadi jelek. Ojo ngarep-ngarep sampean ndeleng perkara sing haram terus atine dadi apik. Paham? Sing ditonton misalkan pamane ijazah palsu, terus lama kelamaan sampean itu jadi panas terus ngatine iki. Kalau sampean nonton kayak ngono sih mulai panasan. Iki jangan salahkan iki, namanya setan gepeng, setan suruh setan sampean gunakake. Kan pekok iki, nek kiai sing ngomong iki setan gepeng. Ini setan gepeng berarti nggak boleh digunakan, namanya setan itu penghancur. Ini adalah nikmat dari Gusti Allah karena kamu bisa komunikasi dengan siapapun. Yang salah itu raimu, tidak bisa menggunakan sesuatunya sesuai dengan panggonane. Oh disalahna HP ini orang masalah iki. Oh disalahna HP ini, HP ngomong, jari aku setan garing dinggo karo sampean Pak Kiai, berarti yo sampean Kiai. Ngukumi saya ternyata menggunakan kan podo kan karo masih gunakan kayak ngono kok sampai ngukumi jawab ngukumi sama dengan sampai ngatain sama istrinya, dasar kamu perempuan murahan, kok masih dinggo, berarti ya sampai aneh murah. Ngerti baju murahan masih dinggo, berarti sampeannya aduh, Masya Allah,
Masyaallah pun dikit lagi dan selesai itu. Walhasil fil qalbi muwafiqun lil alam alhasil. Maka sesuatu yang ada dalam hati itu adalah selalu sinkron dengan keberadaan alam yang dihasilkan melalui alam khoyal, hayalanmu. Jadi yang masuk dalam hati itu akibat dari hayalan. Walhasil fil khoyal muwafiqun lil alam al maujud fi nafsi. Sementara yang namanya khoyal itu adalah hasil dari sinkron daripada alam yang wujud yang dilihat oleh mata manusia. Kemudian wal alam al maujud muwafiqun linuskhoh, alam yang diwujudkan itu adalah selalu cocok dengan tulisan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Lauhul Mahfuz. Faqana lil alam arba'u darajatin fil wujud, maka alam itu mempunyai wujud 4. Apa wujud 4 itu? Nah, ini nanti malam Rabu yang akan datang. Masih panjang, Pak. Siap-siap ya sampean karo ngantuk ora apa-apa ya. Anggap aku lagi ndres dhewek. Aku kadang niati niku ngaji iki kanggo awake dhewe terus terang mawon. Nawa itu ta'allum li tazkiyah qalbi, li tazkiyah qalbi wa li tazkiyah nafsi. Ta niati kados niku kok sampean ngrokake alhamdulillah. Mulane sampai nggak orang ini bahasa sampai walaupun orang mendengarkan tidak mendengarkan, bagi saya itu tidak ada masalah. Aku lagi belajar dewek. Bedanya dirongokna karo sampeyan. Paham? Ene piro wujude alam? Ene piro? Sing endi sampean ngerti wujude alam ene papat? Ini nanti akan membahas tentang wujudnya alam yang mempunyai 4 tingkatan. Termasuk kita ini adalah bagian dari alam. Maka alamnya itu adalah alam insan. Namanya alam insan. Untuk menjadi alam insan harus melalui proses alam basyar. Proses panjang nanti. Faka'anna lil alam arba'u darajatin fil wujudu fil lauh wa huwa sabiqun ala wujudil jismani ila akhirih. Nanti keterangannya pada malam Rabu yang akan datang. Jangan banyak-banyak wong iki wis ora mlebu apa meneh. Wis intine kita ini menyadari betapa lemahnya awake dhewe. Jadi sing selama iki kita itu adalah taunya agama itu saja. Ternyata setelah masuk gede-gede, maka awake dhewe bukan siapa. Yang tahunya tadinya kita itu laut itu hanya pantai saja. Ternyata ketika naik perahu maka ketika engkau masuk ke dalam Quran pasti akan terjadi kekaguman. Gede-gede saking ora paham. Kalau kadang-kadang mau gede-gede iki saking ora paham atau saking kagumnya saya nggak tahu pokoknya wong sedikit-sedikit gede-gede iki perlu dianu iki Pak Idris perlu diperiksa kagum apa? Masya Allah. Cuma Quran simple menjelaskan. Allahummazi fatirus samawati wal ardh. Simple, Allah menciptakan langit dan bumi, tapi susunan dalam penciptanya itu dalam rencana dulu, rencananya ditulis dalam Lauhul Mahfuz, ya kan? Sampai baru ngerti. Jadi neng Quran ini wis dadi, Pak. Si neng Quran ini wis dadi. Tapi prosesnya langit karo bumi ora pernah diterangna karo Quran. Sampai ngerti wis dadi wae. Iya. Contoh naik sedikit lagi. Sampai kadang-kadang Masya awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza
نسيم مبين. Ini sudah jadi. Perhatikanlah, manusia itu terciptakan dari nutfah. Tapi kan prosesnya nutfah itu jadi nutfah itu kan tidak pernah diterangkan karo Quran. Iki tugasnya akalnya menungsa kongkon golek. Enak temen sampean kabeh wis dadi kabeh sampean tinggal mangan. Iki nih lho. Contohnya kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah dari rizkinya Allah Subhanahu. Terus sampean pokoknya yang penting apanya dipangan, baru ayam langsung dipangan. Karena Allah ngomong kulu, langsung mangan, orang kongkong nyembelih. Masa betapa untuk menjadi sesuatu yang dimakan itu perlu proses. Paham? Paham apa buatan? Maka semuanya itu kalau Anda berlandaskan sama Quran tanpa tahu proses, ya sampean sesat. Kang, kita disuruh makan sama Al-Quran apa saja yang dirizkikan sama Allah. Ayam kan rizki ini Gusti Allah toh. Yo makannya dipangan kalau usah di sembelih. Terus apa bedanya sampean karo macan? Maka untuk menjadi makanan itu supaya disantap karo sampean, ayam itu kudu disembelih dhisik. Setelah disembelih itu pun tidak boleh langsung kamu makan, tetapi harus dicabutin prosesnya nih loh Pak, untuk jadi kulu nih loh, Masya Allah. Setelah dicabutin, kemudian dikeluarkan kotorannya, itu pun tidak boleh langsung kamu makan. Setelah sudah bersih semua, tinggal kamu mau masak apa? Mau dibakar berarti alatnya dewe. Kalau mau dimasak alatnya, masakannya, bumbunya, oh jadi podok no. Wis mateng baru kulu. Maka kulu itu adalah kalimat sudah jadi, tapi proses jadi kulu sampean mikir. Udah enggak? Dong. Allah menciptakan langit bumi itu sudah jadi, tapi prosesnya untuk menjadi langit dan bumi itu melalui sekian banyak skenario. Anak kolame, ene nuskoe, ene laful mahfude, ditulis di sini, digambar di sini, sedurunge wujud. Suwe-suwe malah Kero seneng ngaji pe kero, ora usah mondok ning ngendi-ngendi ro, asal ngaji ning Babul Khair ning pondok Babul Khair pinter sira ro, dadi kiai temenan. Jadi kula mbiyen niki mondok iku tak hitung niki, mohon maaf nggih, tak hitung niki teng Lirboyo niku 9 tahun, teng Benda 3 tahun, ning Buntet 2 tahun, berarti pira wis? 12 tahun tambah loro pira? 14 tambah setahun ning gone Ki Sodli Bahri iku pertama kali kula maos Al-Qur'anul Karim teng wilayah Brebes. Berarti pira? 15 sih masih dadi kaya ngene lho. Ngajine nggal dino. Apa meneh sampean sing baru 2 tahun ngajine setiap perbotok. Jre. Masa Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ngaji ning Babul Khair mawon sing lewat jam 11 tapi matanya pasti padha melek. Selainnya Babul Khair jam 10 ini memang calon wali nih Gusti Allah hati. Padahal ning atine enek banget orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami informasikan kepada jemaah bahwasanya besok hari Kamis malam Jumat kita pengajian di musola Baitul Jannah Konseken masih dengan tafsir Yasin, karena minggu kemarin seharusnya kita mengaji di sana, tapi karena ada suatu halangan akhirnya memang insya Allah besok hari Kamis malam Jumat kita akan mengaji di sana di tempat madrasah Bapak Kemudian hari pagi. Jadi hari Kamis malam Jumat dimohon kehadirannya di musola Baitul Jannah Konseken masih dalam pembahasan ngaji tafsir Yasin. Kemudian untuk kegiatan zikir dan sholawat hari Minggu malam Senin bertempat di musola An-Nur di pinggir ledeng 28 Purwosari Metro Utara di tempatnya Bapak Ahmad Sujali. Saya rasa itu saja informasi dari kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.